Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul jihad ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawahu, al-hadis atau kama qala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, adik-adik sekalian yang saya cintai, ada 4 kewajiban utama pada diri kita terhadap agama kita. Pertama adalah mengilmui, belajar mendalami ajaran agama Islam sehingga kita faham, kita mengerti. Dan dalam ajaran Islam belajar itu tidak ada batas akhirnya, terus menerus sampai hayat berpisah dari kandungan badan kita. Yang kedua adalah mengamalkannya. Ilmu kita sedikit atau banyak yang sudah kita peroleh, kita usahakan untuk bisa kita amalkan. Dan memang kita mintanya kepada Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan. Al ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan adalah kasajari bila samarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi mek kanggo nopo iup-iupan ya, sama bersihkan kotoran dari dedaunannya yang runtuh. Maka kita mengharapkan ilmu itu yang kita ngajeni bisa kita amalkan. Yang ketiga adalah mendakwahkannya, yang sudah kita ketahui, kita sampaikan kepada orang lain, kita dakwahkan. Baik sesama saudara kita yang sudah Islam, saudara muslim kita, maupun kepada orang-orang lain kita ajak untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, yang keempat, memperjuangkan Islam atau membela ajaran Islam. Apabila ajaran Islam diganggu, didolimi, bahasa sekarang itu diapakan ya, yang sering viral itu ya, dihujat dan seterusnya, maka selaku umat Islam kita berhak untuk membela agama Islam. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat, kita lihat di misalnya Fathur Rahman atau Mu'jam, dari kalimat dasarnya jahada yujahidu, kemudian jihad dan seterusnya, banyak sekali
ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan kita semua untuk berjihad, membela Islam, menjadi tentara-tentaranya Allah, menjadi penolong-penolongnya Allah. Sebagaimana yang tadi kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 35, kemudian surat At-Taubah ayat 20, surat At-Taubah juga ayat 41, dan banyak ayat-ayat yang lain menyerukan kita untuk berjihad. Jadi kajian pagi hari ini ialah topiknya J yang keempat, jihad. Secara bahasa jihad itu diambil dari kata dasar al-juhdu, bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan diri kita. Misalnya kita bekerja mulai pagi, misalnya masuk kantor jam 7 atau setengah 8 sampai sore. Nah, itu sebenarnya secara bahasa dia sedang berjihad. Berjihad untuk mendapatkan rezeki yang halal. Bahkan ada orang yang kerjanya luar biasa ya, sore nanti malam juga masih ngelembur lagi ya. Nah, kerjanya maksimal. Itu bisa disebut dengan jihad. Mulai pagi adik-adik masuk sekolah sampai nanti pulangnya mungkin setengah, ada yang setengah 2, ada yang full day sampai sore. Nah, itu juga bagian dari jihad, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, dia juga disebut dengan jihad. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengerahkan segala kemampuan lahir dan batinnya, melaksanakan ibadah setiap hari, maka dia sebenarnya juga sedang berjihad. Jadi makna kata dasar bersungguh-sungguh tadi. Tapi lebih tepat disebut dengan mujahadah. Kalau jihad itu lebih maknanya secara fisik, secara rohani beribadah kepada Allah itu lebih tepat disebut dengan bermujahadah. Bersungguh-sungguh mengerahkan lahir batin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau baca-baca buku yang menerangkan bagaimana para generasi salaf, ya, dalam bersungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah, bandingkan dengan kita ini masih belum ada apa-apanya. Ada orang yang secara tenaganya secara full, menggunakan malamnya untuk full beribadah kepada Allah, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, karena itu jihad ini bisa dimaknai secara luas, bisa dimaknai secara khusus. Secara luas berarti apa saja yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sedang berjihad. Tapi secara khusus jihad itu dimaknai dengan peperangan atau qital, ya, berperang fi sabilillah pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di 8 asnaf orang-orang atau golongan yang mendapatkan zakat itu ada salah satunya adalah fi sabilillah, pada jalan Allah. Itu makna aslinya adalah zakat diperuntukkan bagi pasukan perang, biaya untuk pasukan perang, untuk memberi peralatan pasukan perang. Nah, maknanya aslinya seperti itu, fisabilillah. Tapi perkembangan modern, karena tidak setiap saat ada peperangan, maka
maknanya fisabilillah menjadi luas. Apa saja yang arahnya untuk kepentingan memperjuangkan agama Allah bisa disebut dengan sabilillah. Baik hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman, bertakwa, kemudian mencari jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, berjihad fi sabilihi pada jalannya Allah dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah. Maknanya di sini sangat luas sekali. Misalnya menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, menjauhi larangan-larangan Allah, semua disebut dengan wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah, intinya adalah amal soleh kita itu menjadi wasilah, menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu, dan hendaklah kamu sekalian berjihad fi sabilihi, pada jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian mendapatkan keberuntungan. Indonesia sebagai negara yang merdeka asalnya menghadapi banyak peperangan karena Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Yang sangat dikenal adalah penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, ya. Padahal ada juga penjajahan dari Inggris dan seterusnya. Pada saat seperti itu, bangsa Indonesia dengan mengorbankan segala jiwa dan raganya berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang juga sangat dikenal di kota Surabaya, menjadi kota pahlawan, kan ada perjuangan Bung Tomo, ya. Bung Tomo dengan pasukannya melawan penjajah yang ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, itu adalah mereka sedang berjihad pada jalan Allah. Berjihad melawan Allah itu tidak gampang, ya. Berjihad kepada Allah itu kadang-kadang juga membutuhkan niat yang bagus, niat yang luar biasa. Kalau tidak, bisa menjadi bermalas-malasan. Di kitab tafsir ini yang saya bawa, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW akan diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Pasukan kafir Quraisy sangat banyak sekali. Jumlahnya di sini sampai 40.000 orang dengan perlengkapan yang sudah sangat lengkap sekali. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk berjihad melawan mereka, 40 kafir itu, ya, kafir Quraisy. Dan itu merupakan pertemuan peperangan kesekian kalinya yang membutuhkan stamina yang luar biasa. Ada pasukan umat Islam kemudian terpecah menjadi 3. Ada kelompok pertama, kalau sudah diajak untuk berjihad, itu sudah tidak tawar-tawar lagi, siap, ya, siap maju ke medan perang. Dan kalau mati di medan perang menjadi orang yang mati syahid, senangnya luar biasa. Nanti karena keistimewaan akan diberikan kepada orang yang mati syahid, ya. Yang kedua, kelompok yang agak malas-malasan untuk berjihad pada jalan Allah.
nanti bisa dipelajari sendiri di rumah. Sebelum Quran surat At-Taubah ayat 41, berarti ayat 39-40 ya. Ada kelompok yang menapa bahasa Jawa ini? Aras-arasen ya. Bermalas-malasan. Kenapa bermalas-malasan? Karena pada saat itu umat Islam baru saja pulang dari peperangan ya. Pulang dari peperangan, kok sudah diajak berangkat lagi untuk melakukan peperangan, sehingga merasa agak kelelahan ya. Tapi ini sebagian bisa dimaklumi oleh Rasulullah, terutama bagi mereka-mereka yang sedang dalam keadaan sakit ya. Yang ketiga adalah barisannya orang-orang yang munafik. Kalau diajak perang mereka menjadi berat untuk menjalankannya ya. Jadi mereka pintar berusaha untuk mengelabui ya, bahkan di suatu peperangan di tengah jalan orang-orang munafik itu kemudian memisahkan diri, balik malih pulang ke rumah, tidak jadi ikut dalam pasukan perang. Maka diserukanlah oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan perintah ayat Al-Quran, infiru khifafan wasikolan, berangkatlah kamu sekalian untuk berjihad khifafan, baik ketika kamu dalam keadaan longgar, wasikolan maupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kamu sekalian dengan harta bendamu dan dengan jiwamu, jiwa raga harta benda, fi sabilillah, pada jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahui. Nah, di sini dijelaskan di kitab tafsir ini, karena diserukan seperti itu, penggawa-penggawa sahabat Nabi itu pengorbanannya luar biasa. Di sini disebut Utsman bin Affan itu menyumbang 10.000 dinar ditambah 300 unta lengkap dengan persenjataannya, ditambah 50 kuda. 1 dinar itu saya tidak tahu persis ya nilainya, hadirin sekalian ya. Tadi malam saya klik gitu, Mbak tanya 1 dinar itu berapa rupiah dihitung sekarang. Itu sekitar 50.000 hadirin. 50.000 kali 10.000 itu ketemu berapa? Sekitar 500 juta disumbangkan Utsman bin Affan untuk memenuhi seruan ini tadi, infiru khifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan dengan jiwa kamu. Abu Bakar itu menyumbangkan semua kekayaannya, bayangkan hadirin sekalian, semua kekayaannya. Nanti kula jenengan kan ya, saya apa pikirannya, saya ngeman-ngeman ini semua kekayaannya. Rasulullah sampai bertanya kepada Abu Bakar, apakah masih ada sesuatu yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Bayangkan hadirin sekalian, semua kekayaannya. Jawabannya Abu Bakar, iya, saya tinggalkan untuk keluargaku ialah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini umat Islam yang nyontoh Abu Bakar semua. Luar biasa kekayaannya umat Islam ini. Kemudian dihitung itu nyumbangnya, harta bendanya itu senilai 4.000 dirham. Kalau tadi kan dinar, ini dirham. Itu kalau dihitung uang yang disumbangkan oleh Abu Bakar ketemu sekitar 16 juta kalau hitungan sekarang. Kemudian masih ada sahabat-sahabat lain, ada yang menyumbang perbekalan makanan minuman 70 wasak kurma. Kemudian kaum ibu-ibu ya menanggalkan perhiasan emasnya
gelang, anting, kalung dan sebagainya diikhlaskan untuk membantu jihad fi sabilillah. Masya Allah hadirin, kalau dibandingkan dengan kita ya masih rasa-rasanya belum ada apa-apanya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Kalau kita semua tahu, Masya Allah, kemuliaan orang yang berjihad fi sabilillah, apalagi sampai mati syahid, itu Masya Allah istimewa sekali. Pertama, meskipun mereka mati di medan jihad, itu di hadapan Allah dia tidak mati. Dia sebenarnya masih hidup dalam pandangan Allah ya. Maka ada mutonya, mutu organisasi ini ya. Ishkariman au mut syahidan. Ishkariman, hiduplah dengan mulia, au mut syahidan, kalau mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan syahid. Karena orang yang mati syahid itu hakikatnya di hadapan Allah tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan engkau bilang orang yang mati syahid itu mereka mati, bal ahya, mereka sesungguhnya hidup. Kemudian hadirin sekalian, orang yang mati syahid bebas dari segala macam tuntutan kesalahan dan dosanya. Mereka akan digiring menuju pertanggungjawaban tanpa ada hisab. Ya. Tidak ada hisab bagi mereka. Mereka akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Tidak ada hisabnya. Bahkan adik-adik waktu kita belajar perawatan jenazah ya, orang yang mati syahid itu tidak dimandikan ya. Tidak dimandikan, saking istimewanya. Tidak disolatkan, saking istimewanya. Dia diberangkatkan menuju kuburan dengan apa yang melekat pada dirinya, dengan darah dan apa yang nampak pada dirinya itu sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca tadi malam itu ya setengah ini juga. Bayangkan keistimewaannya orang yang mati di medan jihad. Bukan hanya dirinya yang akan masuk surga, dia juga diberi keistimewaan untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk ke dalam surga. Bayangkan, bisa gandeng keluarganya masuk ke dalam surga, 70 anggotanya. Nah sekarang kalau anaknya itu rata-rata 2, kan sek swidak 8 aja sing kudu diajak bojone, mungkin mertuane, bapak ibuke, mungkin cucu-cucuna, istimewa sekali. Nah, ada satu lagi yang istimewa, besok dikasih 70 bidadari. Bayangno. Oleh 70 bidadari. Masya Allah. Jadi jihad di hadapan Allah ini Masya Allah luar biasa hebatnya. Ya apa misalnya di Indonesia ada peperangan ini, siapa adik-adik ya? Memanggul senjata berjihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, derajatnya sangat luar biasa. Ya dimuliakan, mati seperti tidak dalam keadaan mati, masuk surga tanpa dihisab, bighairi hisab, masuk surga langsung ya, masih bisa membawa 70 anggota keluarga. Napa mboten remen ya, seneng sekali. Maka para sahabat-sahabat dulu kalau ada seruan untuk berjihad, mereka yang imannya kuat itu sudah tidak tawar-tawar lagi. Baik hadirin sekalian, sebagai bagian akhir
Jihad menurut Ibnul Qayyim itu dibagi ada 4 macam jihad. Menurut Ibnul Qayyim, jihad itu dibagi menjadi 4 macam jihad. Jihad yang tadi kita terangkan adalah jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Bagian dari 4 kewajiban tadi, memperjuangkan, membela ajaran Islam. Jihad melawan orang kafir dan orang munafik yang memerangi kita. Yang kedua adalah jihad melawan nafsu kita, ya, jihadun nafs. Dan ini tidak mengenal kata akhir, karena dalam tubuh kita ini ada jihad, ya, ada nafsu. Maaf, jadi dalam tubuh kita ada nafsu dan itu menjadi musuh kita, maka kita harus jihad melawan nafsu kita. Nah, tadi kita kutip salah satu hadis Nabi, jihad termasuk salah satu jihad yang sangat mulia. Afdalul jihad, sebagus-bagus atau seafdol-afdolnya jihad, ayyujahadar rajul, yakni berjihadnya seseorang, nafsahu, melawan hawa nafsunya, melawan nafsunya, wahawahu, dan melawan hawa. Kalau di kosa Indonesia kan nafsahu wahawahu menjadi hawa nafsu. Nah, besok kita 1 minggu, kurang lebih 1 minggu 10 hari lagi kita akan memasuki bulan puasa. Nah, itu kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu kita. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri, tidak berkata-kata kotor. Nah, itu hakikatnya kita sedang diajari oleh Allah untuk belajar melawan hawa nafsu kita. Yang ketiga adalah jihad melawan setan. Jihad melawan setan. Setan itu kan musuh kita yang nyata sebenarnya, meskipun tidak kelihatan, tapi dia sesungguhnya musuh yang nyata bagi kita. Maka kita diperintahkan untuk jihad melawan setan. Tapi sing ketipu karo setan itu jumlahnya tak terbilang, ya, tidak kelihatan, tapi rayuan yang maut, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Ya, apa cara perangnya? Ya melawan seperti hawa nafsu tadi itu. Karena rayuannya nyata, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, jihad yang keempat adalah jihad melawan orang-orang yang berbuat dolim dan berbuat mungkar. Dakwah kita adalah berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari dalam suasana yang sedang tidak dalam perang, kita berjihad melawan nafsu kita, melawan setan, melawan kejahatan-kejahatan orang-orang yang dolim dan berbuat mungkar. Dan ketika dipanggil untuk berjihad fisabilillah, misalnya dalam sebuah peperangan yang tidak bisa terelakkan dalam rangka membela ajaran agama Allah, kita juga siap dan kita semua akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya tadi kemarin mengira kuliah subuh karena puasa ada jadwal khusus. Ternyata tadi dibisiki oleh Pak Haji Bambang masih diteruskan seperti biasa. Dan nanti Selasa kita masih akan ketemu lagi. Mungkin Rebunya kata Pak Bambang karena Pak Yai sering undur, mungkin kembali Pak Ustadz Prayit bisa membantu untuk hadir bersama-sama kita.
Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.